Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dari Prodi TPHC dengan NRP 582232143373. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang protein. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu preteios yang artinya pertama, penting atau utama. Protein mempunyai peran penting pada organisme hidup, struktur, reproduksi, dan fungsi. Protein itu merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari nomorer-nomorer asam amino yang saling dihubungkan dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang pula fosfor dan sulfur. Nah, apa sih ciri-ciri protein itu? Nah, di sini kita bahas ciri-ciri protein menurut ELISA 2010 ya. Protein itu merupakan suatu makromolekul karena berat molekulnya besar, ribuan bahkan sampai jutaan. Protein memiliki struktur tidak stabil terhadap beberapa faktor seperti pH, radiasi, temperatur, medium, pelarut organik, dan deterjen. Dalam protein terdapat ikatan kimia lain sehingga menyebabkan terbentuknya lengkungan-lengkungan rantai polipeptida menjadi struktur 3 dimensi protein. Protein umumnya terdiri dari 20 macam asam amino. Protein sifatnya reaktif dan sangat spesifik karena terdapat gugus samping yang reaktif dan susunan khas struktur makromolekul. Nah, struktur protein itu ada 4. Yang pertama yaitu struktur primer. Struktur primer merupakan susunan linear asam amino dalam protein yang berikatan kovalen atau ikatan peptida. Kemudian ada struktur sekunder. Struktur sekunder itu bentuk 3 dimensi karena rantai polipeptida yang terlipat-lipat dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Lalu ada struktur tersier. Struktur 3 dimensi yang berasal dari gabungan beberapa struktur sekunder yang membentuk satu rantai polipeptida. Yang terakhir yaitu struktur kuarter, yaitu dibentuk oleh 2 atau lebih rantai polipeptida yang saling dihubungkan oleh ikatan elektrostatik dan ikatan hidrogen. Di sini juga ada sifat fisikokimia protein. Sifat fisikokimia protein setiap protein itu tidak sama karena tergantung pada jumlah dan jenis asam aminonya. Lalu berat molekul protein itu sangat besar. Ada protein yang larut dalam air dan ada juga yang tidak larut dalam air. Tetapi semua protein tidak larut dalam pelarut lemak. Nah, protein bila ditambahkan garam, daya larutnya akan berkurang. Akibatnya protein terpisah sebagai endapan. Proses ini biasanya disebut salting out. Lalu, bila dipanaskan atau ditambah alkohol akan menggumpal. Protein dapat bereaksi dengan asam dan basa. Klasifikasi protein. Di sini ada beberapa klasifikasi protein ya. Yang pertama yaitu berdasarkan struktur molekul. Klasifikasi protein berdasarkan struktur molekul dibagi menjadi 2, yaitu protein sederhana dan protein majemuk. Protein sederhana hanya tersusun atas asam-asam alfa amino saja, dan karena itu pada hidrolisnya juga hanya diperoleh asam-asam amino penyusun saja. Contohnya protein fiber atau skleroprotein atau protein berbentuk serabut ya. Dan protein globular atau stereoprotein yang biasanya disebut dengan protein berbentuk bulat. Lalu ada protein majemuk. Protein majemuk tersusun atas protein sederhana dan zat lain yang bukan protein atau radikal prostetik. Contohnya yaitu mukoprotein, lipoprotein, nukleoprotein, kromoprotein, glikoprotein, dan fosfoprotein. Adapun klasifikasi protein berdasarkan fungsi. Yang pertama yaitu protein struktural atau protein yang berfungsi struktural, misalnya kolagen dan keratin. Lalu ada protein fungsional, mengerjakan fungsi tertentu, misalnya enzim dan hormon. Lalu ada protein transport dan penyimpanan, contohnya hemoglobin, myofibril, dan ferritin. Klasifikasi protein berdasarkan fungsi biologis. Yang pertama ada enzim, contohnya ribonuklease dan tripsin. Lalu protein transport seperti hemoglobin, myoglobin, serum, dan albumin. Lalu protein nutrien dan penyimpanan ada gliadin dan gandum.
gliadin atau gandum, ovalbumin atau telur, kasein atau susu, ferritin atau jaringan hewan. Lalu ada protein kontraktil atau protein aktin dan tubulin. Protein struktural ada pada kolagen, keratin, fibrion. Lalu protein pertahanan seperti antibodi, fibrinogen, dan trombin, bisa juga ular. Protein pengatur ya seperti hormon insulin dan hormon paratiroid. Adapun klasifikasi protein berdasarkan daya larutnya. Yang pertama yaitu albumin. Albumin merupakan larut dalam air, mengendap dengan garam konsentrasi tinggi. Globulin tidak larut dalam air, larut dalam garam encer, mengendap dalam larutan garam konsentrasi tinggi. Lalu glutelin tidak larut dalam larutan netral, larut asam dan basa encer. Ada gliadin atau prolamin larut dalam etanol 70-80%, namun tidak larut dalam air dan etanol 100%. Histon larut air, tidak larut dalam amonia encer, dapat mengendap dalam pelarut protein lainnya. Protamin larut dalam air dan terkoagulasi oleh panas, bersifat basa kuat dan dengan asam kuat membentuk garam kuat. Dapat berikatan dengan asam nukleat menjadi nukleoprotamin atau sperma ikan. Analisis protein. Selanjutnya di sini kita bahas analisis protein ya. Analisis protein umumnya bertujuan untuk mengukur kadar protein dalam bahan makanan. Analisis protein dapat dilakukan antara dengan metode Geldahl, Lowry, Biuret, Bradford, turbidimetri, dan titrasi formal. Menurut Sudarmaji 2003. Analisis protein dalam bahasa pangan sering dilakukan dengan tujuan menera jumlah kandungan protein dalam bahan pangan, menuntutkan tingkat kualitas protein dari segi gizi, juga untuk menelaah protein sebagai salah satu bahan kimia, misalnya biokimiawi, fisiologis, reologis, enzimatis, dan telaah lain yang telah mendasar, menurut Sudarmaji 2010. Di sini kita bahas, di antara tadi kan ada beberapa metode untuk pengujian protein. Nah, di sini kita bahas metode Geldahl. Dalam metode Geldahl terdapat 3 tahap kerja. Yang pertama yaitu destruksi atau ditambahkan H2SO4 pekat untuk mempercepat proses destruksi. Biasanya ditambahkan katalisator yaitu selenium, CuSO4, dan K2SO4. Pada tahap destruksi, protein dipecah menjadi unsur-unsur seperti C, H, dan O yang kemudian akan teroksidasi sehingga tersisa unsur nitrogen yang bereaksi dengan H2SO4 membentuk amonium hidroksida atau NH4OH dengan penambahan NaOH sampai alkalis dan dipanaskan. Lalu yang kedua yaitu destilasi. Amonium sulfat dipecah menjadi amonia atau NH3 dengan penambahan NaOH sampai alkalis dan dipanaskan. Amonium yang dibebaskan selanjutnya akan ditangkap oleh larutan asam standar. Asam standar yang dapat dipakai asam klorida agar supaya kontak antara asam amonia lebih baik, maka diberikan methyl orange. Lanjutnya yaitu titrasi. Dititrasi dengan menggunakan NaOH 0,1 N. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna larutan dari bening menjadi warna merah. Selanjutnya yaitu cara menghitung kandungan protein. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bagaimana sih atau rumusnya apa sih menghitung protein itu. Di sini yaitu menggunakan kadar sama dengan F NaOH blanko dikurang F NaOH sampel X. NaOH dikali 14,008 dikali 100% dikali Fx atau berat sampel dengan satuan mg. Keterangannya, FK merupakan faktor koreksi dan FKN adalah 1. Nah, cukup sekian ya penjelasan sedikit tentang protein. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi.